Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Fitri Basri dan rekan saya Tri Wulan Makahonto. Nah, di sini tujuan kami membuat video ini untuk memperkuat materi dari pemakalah kami yang sebelumnya, yaitu Tita Ilham Pamungkas. Nah, untuk memperkuat materi-materinya tadi, kami ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah psikologi dan pembelajaran efektif itu seperti apa? Nah, untuk saudara Triwulan, apakah bisa dijawab? Ya baik, jadi efektif itu seperti apa? Yaitu jawabannya itu psikologi ialah suatu ilmu yang mempelajari mental, pikiran, dan perilaku manusia. Dan kemudian pertanyaan dari saya yaitu, apa sih pembelajaran efektif itu? Nah, menurut saya pembelajaran efektif suatu pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai suatu pembelajaran yang dapat kita harapkan. Nah, untuk memperkuat argumen selanjutnya, pertanyaan saya ada juga. Nah, apa sih menurut Anda hubungan antara psikologi dan pendidikan? Jadi hubungannya yaitu psikologi dan ilmu pendidikan itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin bertujuan memberikan hidup manusia sejak ia lahir dan sampai ia mati. Dan juga pertanyaan saya yaitu, bagaimana fungsi psikologi dalam pembelajaran? Nah, fungsi psikologi sendiri dalam pembelajaran yaitu siswa dapat serius dan meningkatkan pemahaman mengenai perilaku suatu potensi peserta didiknya, membentuk suasana belajar yang kondusif, membantu peserta didik dalam menyelesaikan kesulitannya, meningkatkan pemahaman terhadap prinsip pembelajaran. Nah, itu jawaban dari pertanyaan Triwulan tadi tentang fungsi psikologi dalam pendidikan. Ngomong-ngomong, saya juga punya pertanyaan. Nah, bagaimana peran ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan? Silakan dijawab. Ilmu psikologi perkembangan dalam pendidikan, menurut saya yaitu memahami peserta didik sebagai pelajar meliputi perkembangannya, tabiat, kemampuan, kecerdasan, motivasi dan minat fisik, pengalaman kepribadian, dan lain-lain. Dan ada juga pertanyaan saya yaitu, mengapa pendidikan harus berlandaskan psikologi? Mengapa pendidikan harus berlandaskan psikologi? Ya. Mungkin yang pertama agar peserta didik atau para calon peserta didik memahami pemahaman yang baik tentang situasi pendidikan. Nah, yang kedua, agar peserta didik dan calon peserta didik mampu menyampaikan dan melaksanakan pengajaran dan bimbingan terhadap siswa dengan lebih baik. Nah, untuk mengakhiri diskusi kami, saya punya pertanyaan terakhir untuk saudara Wulan, yaitu apa sih tujuan belajar yang efektif? Ya, tujuan itu agar supaya proses belajar efektif memiliki tujuan agar kamu bisa mencerna pelajaran dan memiliki keterampilan-keterampilan. Khususnya, selain itu, belajar efektif membantu untuk mengefisiensikan waktu. Ya. Nah, oke. Itulah tadi pertanyaan-pertanyaan tadi untuk memperkuat materi dari pemakalah kami. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.